Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Wah, hari ini kita bakal ngebedah, ngulitin, dan pastinya merosting habis-habisan salah satu monster jalanan paling ikonik yang pernah diciptakan manusia. Di depan kita sekarang ini ada wujud asli yang super mengintimidasi dari 2013 Nissan GT-R R35. Banyak banget kan yang muja-muja mobil ini bak dewa? Tapi di penjelasan kita kali ini, kita nggak bakal cuma ngasih pujian kosong loh. Kita bakal bongkar semua kehebatan brutalnya, sekaligus saya menertawakan beberapa kebodohan desainnya yang bikin galeng-galeng kepala. Asli deh, siapkan diri kalian, karena analisis ini bakal memacu adrenalin. Kalau kalian mikir supercar Italia yang logonya banteng itu udah cukup liar dan menyiksa, wah, kalian salah besar, men. GT-R R35 ini level kasarnya jauh-jauh di atas itu. Ini tuh bukan mobil Eropa yang dirancang buat kelihatan cantik sambil jalan pelan-pelan tebar pesona di jalanan kota. Enggak, sama sekali enggak. Mobil ini ibarat petarung jalanan yang benar-benar enggak peduli sama tata krama. Tarikannya, bantingannya, semuanya itu cuma dirancang buat satu hal, yaitu kecepatan murni yang sangat brutal. Jadi, mending lupakan soal keanggunan karena kita sekarang lagi berhadapan langsung sama monster sejati. Bagian pertama, lahirnya sang Godzilla Jepang. Ini adalah sebuah wujud kebanggaan teknis yang terang-terangan menolak tunduk pada standar estetika Eropa. Nah, di saat pabrikan Jepang lain lagi sibuk berlomba-lomba bikin mobil sport yang gaya-gaya ke barat-baratan, Nissan justru ambil rute yang sangat nyeleneh dan super agresif. Mari kita bedah langsung tulang punggung sang Godzilla ini, yaitu PM Platform atau Premium Midship. Wah, kedengarannya sih canggih banget ya. Tapi mari kita jujur-jujuran aja deh. Platform ini justru bikin GT-R R35 punya bobot nyaris 1,7 ton. Ya, kalian nggak salah dengar, 1,7 ton. Buat ukuran sports car, angka ini tuh masif banget, kegemukan malah. Mobil ini jelas bukan balerina ringan yang bisa menari lincah di tikungan, tapi lebih kayak pesumor raksasa yang memaksa aspal buat tunduk di bawah telapak kakinya. Nissan seolah mengabaikan diet ketat dan lebih milih ngelawan fisika pakai tenaga mentah. Sekarang kita beralih ke evolusi fisiknya. Yang kita bahas ini adalah versi facelift kedua tahun 2013. Di bagian belakang, wah, kita disajikan warisan desain yang paling legendaris. Ada lampu bulat ala Ken Mary dari tahun 70-an, dan tentunya 4 lubang knalpot raksasa yang seakan siap memuntahkan api kapan aja. Ikonik banget. Tapi lucunya, coba deh kalian perhatikan penempatan lampu LED di bumper depan. Entah apa sih yang lagi dipikirin ama desainer Nissan waktu itu, posisinya kelihatan agak canggung dan maksa banget, malah kayak aksesoris tempelan dari pasar malam. Ya, memang sih versi tahun-tahun berikutnya jauh lebih rapi, tapi khusus buat 2013 ini, ya kita anggap aja si Godzilla ini lagi nyoba pakai riasan wajah murahan ya kan? Masuk ke bagian kedua, mesin buas pemakan bensin. Sebuah mahakarya mekanis yang siap meledakkan jalanan tanpa ampun. Nah, kalau kalian buka kap mesinnya, yang ngomong-ngomong masih pakai penyanggah manual layaknya mobil LCGC murah. Sungguh pelit sekalian Nissan ini, kalian bakal langsung disambut oleh mesin 3.8 liter V6 twin turbo berkode VR38 DETT rakitan IHI. Hasilnya 545 PS, gila nggak tuh? Untuk versi facelift 2013 ini, Nissan kayak nyuntikin steroid gila-gilaan ke dalam mesinnya. Coba ingat deh, waktu pertama kali R35 ini lahir, tenaganya cuma di kisaran 480-an aja. Lompatan tenaga ini benar-benar murni, kasar, menggelegar, dan pastinya sangat menakutkan bagi dompet para pemilik supercar Eropa di luar sana. Dan eits, belum cukup sampai di situ aja. 612 Nm. Torsi sebesar ini tuh berarti saat kalian nginjek pedal gas, mobil ini nggak cuma sekedar melaju ke depan. Nggak, mobil ini seakan-akan mau menarik aspal dari buminya langsung. Daya tarik yang dihasilkan masif banget, dipadukan sama transmisi dual clutch 6 percepatan, wah, dia siap merobek jalanan dan bikin organ dalam tubuh kalian terhempas keras ke belakang. Inilah alasan utama kenapa tarikan awal GT-R itu selalu sukses bikin orang yang baru pertama kali naik auto teriak panik ketakutan. Lalu, hasil dari semua kegilaan mesin tadi terangkum manis dalam satu angka sakti, 2,7 detik. Ya, cuma butuh waktu secepat itu buat lari dari 0 hingga 100 km per jam. Masih ingat kan bobot 1,7 ton yang barusan kita tertawakan tadi? Angka 2,7 detik ini adalah bukti nyata gimana Nissan sukses mempermalukan hukum fisika, sekaligus menghancurkan harga diri mobil-mobil Eropa, yang harganya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Di lampu merah, mobil ini adalah predator absolut. Gak bakal ada deh yang berani nantangin akselerasinya tanpa memikirkan rasa malu yang bakal didapat. Pastinya buat nahan tenaga sebuas itu, GT-R butuh setup ban belang 20 inci dengan lebar 255 di depan dan 285 di belakang dengan profil yang super tipis. Ini sih bukan sekedar buat gaya-gayaan ya, tapak ban selebar ini adalah harga mati, biar sang Godzilla nggak tiba-tiba terbang keluar lintasan terus nabrak pohon.
Ditambah sistem all-wheel drive-nya yang canggih banget, ban-ban raksasa ini mencengkram jalanan dengan tingkat kebrutalan yang luar biasa. Coba aja iseng-iseng ganti ban ini, dan bersiaplah buat nangis terseduh-seduh pas ngelihat tagihannya datang. Ngomongin soal tagihan, ada satu poin krusial yang wajib kalian tahu. Wajib oktan 100. Jangan pernah sekali-kali kalian bermimpi ngasih minum Monster ini pakai bahan bakar subsidi atau bensin murah-murahan. Mesin sepresisi dan sebuas ini tuh luar biasa manja kalau soal minuman. Dia dengan tegas menuntut bensin balap beroktan 100. Jadi, kalau kalian ada niatan buat jadiin dia mobil harian, mending bersiaplah untuk jadi donatur tetap di pom bensin. Mobil ini nggak cuma memakan aspal bro, tapi juga bakal memakan habis isi tabungan kalian tanpa sisa. Jangan kemana-mana dulu, tetap tonton video ini sampai akhir ya. Kalian pikir roastingannya udah selesai? Oh, tentu saja belum dong. Kita ini kan baru aja manasin mesin. Di bagian-bagian selanjutnya, kita bakal membongkar habis siksaan-siksaan fisik lain yang sengaja banget disembunyikan Nissan di balik logo kebesarannya ini. Jadi, pastikan mata kalian tetap nempel di layar, karena fakta-fakta berikutnya ini bakal jauh lebih gila dan lebih nyeleneh lagi. Yuk, kita lanjut gaspol. Masuk ke bagian 3. Interior mewah, tapi menyiksa. Bersiaplah untuk melihat sebuah ilusi ergonomi yang benar-benar barbar. Sekilas ya, pas kita baru mendekat, desainnya emang terlihat sangat menjanjikan. Tapi asal tahu aja, bahkan sebelum kalian masuk ke dalam, kalian itu udah diuji duluan sama mekanisme pintunya. Gagang pintunya ini memang didesain rata sama bodi. Kelihatannya sih keren ya, aerodinamis gitu. Tapi begitu kalian tekan, kalian itu harus tunggu kaca jendelanya turun sedikit, baru deh pintunya boleh ditarik. Terus gimana kalau kalian lagi buru-buru? Misalnya lagi kehujanan deres nih, terus kalian asal main tarik aja. Selamat, kalian berpotensi besar merusak mekanisme kaca mobil seharga miliaran ini. Sangat amat rapuh kan buat ukuran mobil yang katanya monster ganas? Begitu masuk ke dalam kabin, kita disambut sama jahitan kulit yang berusaha keras buat terlihat premium. Oke, mari kita sedikit adil di sini dan ngebahas apa aja kelebihannya. Layar UI-nya ini didesain langsung sama tim game Gran Turismo PlayStation loh. Ini bener-bener surga banget buat para nerd otomotif, karena infotelemetrinya itu super-duper lengkap. Terus sistem audionya udah pakai Bose, yang suaranya menggelegar mantap, kursi Recaro-nya juga asyik banget memeluk tubuh dengan sempurna. Dan nah ini nih yang paling brilian menurut saya, pas kalian ngatur tilt steering, seluruh klaster speedometernya itu ikut bergerak naik turun. Sebuah detail kecil yang sukses memanjakan visibilitas pengemudinya. Namun, coba dibandingkan semua kemewahan barusan dengan penderitaan yang satu ini. Mobil ini dengan sangat bangganya mengklaim kalau dia punya konfigurasi kursi 2+2. Kenyataannya, kursi belakang itu rasanya cuma cocok buat anak balita, atau paling banter buat tempat melempar tas belanjaan kalian. Orang dewasa yang nekat duduk di sana bakal ngerasain kepalanya langsung mentok dan menghantam atap kaca. Siksaan murni, sumpah. Belum lagi tuas rem tangannya nih, posisinya tuh aneh banget. Ada di sebelah kiri konsol tengah, padahal ini kan mobil setir kanan. Sangat nggak masuk akal, canggung pol, dan benar-benar bikin kita garuk-garuk kepala mikirinnya. Bagian 4. Bantingan keras pemata leher. Ini adalah siksaan chassis rigid yang nggak kenal kata ampun. Ada yang bilang kayak mengendarai gerobak, leher sampai patah. Percaya deh, kutipan itu sama sekali nggak melebih-lebihkan realita. Kalau kalian ngarap ada sedikit kenyamanan buat jalan-jalan sore yang santai di akhir pekan, mending lupakan aja mimpi itu. Sistem suspensi mobil ini tuh seolah-olah bisa mendeteksi ada sebutir debu di atas aspal dan langsung mentransfer getarannya secara instan ke tulang belakang kalian. Mengendarai GT-R itu bener-bener berasa kayak lagi naik go-kart tanpa peredam kejut sama sekali. Sasisnya begitu rigid, sampai-sampai guncangan dari jalanan berlubang bakal bikin kalian ngerasa kayak lagi dikocok di dalam blender. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat menguji iman. Coba perhatikan di konsol tengahnya. Di situ ada 3 saklar ajaib. Kalau kalian lagi iseng atau nekat mau ngaktifin Air Mode pada transmisi dan suspensinya, wah siap-siap aja perpindahan giginya bakal nendang punggung kalian sekeras-kerasnya di setiap tarikan. Ini benar-benar pantas disebut mode pematah leher sejati. Tapi sebaliknya nih, kalau kalian udah nyerah, nggak tahan lagi, dan memindahkannya ke safe mode biar bantingannya agak waras dikit, mobilnya malah berubah jadi sangat lemot dan nggak responsif sama sekali. Intinya nggak ada deh yang namanya jalan tengah yang menyenangkan di mobil ini. Tapi, dari semua itu, yang paling menakutkan sekaligus bikin takjub adalah traksinya. 100% grip. Mobil performa lain mungkin bakal ngebiarin ban belakangnya sedikit tergelincir atau bunyi berdecit pas lagi menikung agresif, biar ada sensasi asik dan dramatisnya. Tapi GT-R nggak ada cerita kayak gitu. Bannya itu nancep di aspal bagaikan dipaku mati. Efeknya apa? Seluruh G-force atau gaya gravitasi dari kecepatan super itu langsung disalurkan tanpa ampun ke organ dalam tubuh kalian. Tubuh kalian bakal terlempar ke kanan dan ke kiri dengan kejam, sementara mobilnya santai aja nolak buat bergeser dari jalurnya. Mengerikan banget kan?
Bagian 5. Kunci murahan pajak selangit. Nah, sampailah kita di tragedi terbesar dan penghematan terkonyol dari sebuah supercar. Kalian bayangin ya, kalian udah ngeluarin uang sampai miliaran rupiah buat nebus sebuah supercar killer, tapi Nissan malah memutuskan buat ngelakuin penghematan biaya padahal yang paling sering kalian sentuh tiap hari. Coba pikirin perbandingan konyol ini. Performanya setara hypercar, harganya fantastis, tapi kuncinya, astaga, kuncinya ini persis banget kembar identik sama kunci mobil keluarga Nissan Evalia. Bentuk plastiknya, tombol-tombolnya, semuanya itu kelihatan sangat murahan. Apa Nissan mendadak kehabisan anggaran desain waktu ngerjain kuncinya? Dan oh iya, jangan lupakan juga soal panel gap atau jarak antar budi di bagian belakang yang saking lebarnya sampai bisa dimasukin jari tangan kalian. Kualitas rakitan macam apa coba ini untuk sebuah mobil sekelas monster? Dan siapkan mental kalian, bersiaplah menangis meratapi pajaknya. 32 juta rupiah cuy! Itu baru besaran pajak tahunannya aja loh. Coba bayangin, kalian harus nyetor puluhan juta setiap tahunnya cuma untuk diamankan negara. Demi sebuah mobil yang kuncinya mirip mobil van dan bantingannya bikin kalian harus rutin cek ke dokter spesialis tulang punggung. Coba deh direnungkan sejenak. Apakah pengorbanan finansial yang menyiksa luar biasa ini benar-benar sepadan sama sensasi ditarik gravitasi yang kalian dapetin? Sebelum kita tutup, mari kita bahas bareng deretan keanehan terakhir dari sang Godzilla ini. Khusus untuk versi spesifikasi Inggris ini, speedometernya itu pakai satuan mile per jam, bukan kilometer. Wah, ini sih sungguh membingungkan, dan pastinya bikin repot banget kalau dipakai harian di jalanan kita ya kan? Terus, setir hidroliknya itu beratnya minta ampun deh, dijamin bikin lengan pegal linu tiap kali mau parkir. Bagasinya memang luas banget sih, tapi jangan harap kalian bisa nemuin ban serep di sana, karena Nissan memaksakan pemakaian ban run flat yang kerasnya udah kayak batu. Dan lucunya lagi nih, dengan knalpot aftermarket yang sering banget dipasang sama pemiliknya, suara asli dari mesin V6 rancangan EHI yang legendaris itu malah tertutupi sepenuhnya oleh raungan knalpot. Bener-bener kacau balau. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah, sekarang giliran saya nih yang nanya ke kalian. Setelah ngelihat sendiri semua penderitaan ergonomisnya, kunci mobil yang ala van keluarga banget, dan bantingan yang sukses mematahkan leher tadi, kira-kira apakah kalian masih rela merogoh kocek sampai miliaran rupiah dan bayar pajak 32 juta tiap tahun cuma demi ngerasain sensasi GeForce buas dari sang Godzilla ini? Coba dong tulis jawaban dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa lagi di roastingan brutal kita yang selanjutnya. Bye!